Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dena Adinda. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran IPA yang bertemakan cara menyayangi hewan dan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian semua? Baik. Baik ya. Ibu mau memperkenalkan diri sebelumnya. Nama Ibu Dena Adinda. Kalian bisa panggil Ibu Dena, bisa juga panggil Ibu Dinda, terserah kalian ya. Sebelumnya pimpin doa dulu ya. Baca doa silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Amin. Baik, Ibu sebelum belajar Ibu akan absen dulu. Hana, Hadir, Bu. Naomi, Hadir. Rahma, Hadir. Milona, Hadir. hadir semua ya. Hari ini Ibu akan membahas materi pelajaran IPA. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas materi tentang makhluk hidup. Ibu bakal tanya kembali sama kalian, apa sih makhluk hidup itu? Ada yang bisa jawab? Ada. Jawab. Milona. Iya, pengertiannya makhluk hidup itu apa ya? Ada yang bisa jelasin? Angkat tangannya. Oke, ciri-cirinya aja. Siapa yang bisa nyebutin ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas. Bernafas, terus? Makanan. Ya, memerlukan makanan. Kemudian Kembang biak. berkembang biak. Apalagi? Masih ada? Ayo. Tuh, contohnya barusan. Apa? Bergerak. Apalagi? Ada lagi? Iya, peka terhadap rangsangan ya. Jadi makhluk hidup itu makhluk yang Allah ciptakan seperti kita. Manusia bisa bernafas, bisa bergerak. Apakah tumbuhan bernafas? Ibu mau tanya, apakah tumbuhan bernafas? Bernafas. Bagaimana cara tumbuhan bernafas? Ada yang bisa jelaskan? Tumbuhan itu bernafas melalui pori-pori yang terdapat di batang dan di daunnya. Apakah tumbuhan juga bisa makan? Tadi kan ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makanan. Bagaimana sih cara tumbuhan makan? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin tidak? Bagaimana cara tumbuhan bisa makan? Tidak ada yang jelasin. Jadi tumbuhan itu memperoleh makanan dari sinar matahari yang diserap oleh stomata. Sinar ultraviolet itu akan membantu proses pengolahan penyerapan energi pada tumbuhan. Nah, materi hari ini Ibu akan membahas tentang menyayangi hewan dan tumbuhan di lingkungan lingkunganku. Ada yang bisa memberikan contoh cara menyayangi tumbuhan di lingkungan sekitar itu bagaimana? Dengan merawatnya,
Dengan merawatnya. Itu cara merawat tumbuhan. Dengan menyayangi tumbuhan atau hewan. Kan ini menyayangi hewan dan tumbuhan di lingkunganku. Gimana cara menyayangi tumbuhan di sekitar kita? Menyiramnya. Kemudian? Dengan tidak mematikan. Iya. Terus kalau hewan? Dan memberinya makan. Iya. Terus? Tidak melukai ya. Berperilaku baik. Karena hewan juga sama seperti kita tadi, makhluk hidup, membutuhkan kasih sayang. Di sini di rumah ada yang punya tumbuhan? Ya. Ada. Gimana cara kalian merawatnya? Menyiramnya. Menyiramnya. Kenapa sih tumbuhan itu perlu disiram? Agar tidak Agar tidak mati. Karena tumbuhan itu memperoleh serapan air dari air yang kita siram ya. Tadi karena makhluk hidup itu sangat membutuhkan apa? Makanan. Jadi kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita itu sempurna, lebih baik daripada makhluk lainnya. Tugas kita itu merawat, karena kita memiliki akal, kita memiliki kelebihan daripada makhluk lainnya. Makanya kita harus merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Ibu mau tanya, kalau misalnya Bu, hutan yang gundul itu gimana ya cara merawatnya? Hutannya sudah terlanjur gundul nih, bagaimana cara melestarikan kembali? Ada yang bisa jawab? menanam pohon. Namanya apa itu kalau menanam pohon kembali? Disebutnya reboisasi. Bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan cara kerja bakti, bisa kita ramai-ramai menanam pohon, kemudian kita merawatnya sampai kemudian tumbuhlah tanaman yang rindang. Tanaman itu banyak sekali dampak positifnya untuk kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Menghasilkan oksigen. Sekarang ini oksigen yang kita serap dalam kehidupan sehari-hari kita itu salah satunya dihasilkan dari tumbuhan. Karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Tumbuhan itu tadi bernafas dengan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Sedangkan tumbuhan itu sendiri dapat menghasilkan oksigen yang kita hirup. Jadi pada kesimpulannya, tumbuhan dan manusia itu saling apa? Saling membutuhkan ya. Apa manusia dengan hewan saling membutuhkan tidak? Saling. Contohnya seperti apa? Peternakan sapi ya. Apa sapi bisa hidup tanpa dirawat sama manusia? Bisa, cuma tidak akan sebaik dirawat oleh manusia. Nah, sapi juga bermanfaat tidak untuk kita? Bermanfaat. Apanya yang bermanfaat? Susunya, terus dagingnya ya. Jadi kesimpulannya, semua makhluk hidup yang tercipta di bumi ini itu saling membutuhkan, saling memberikan manfaat satu sama lain. Jadi tugas kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kelebihan, kita bisa memiliki akal, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, maka itu kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang Ibu mau kasih kalian pertanyaan, kalian boleh tulis ya di sini. Bagikan sama teman-temannya. Tulis di situ perbedaan hewan. Contoh hewan yang memakan daging dan biji-bijian. Kalau tumbuhan, kalian tulis saja satu tumbuhan yang kalian sukai, serta tulis kelebihan dan kekurangannya ya. Contohnya Ibu suka sama mawar, misal. Mawar itu ada
bagus, wangi, tapi ciri fisiknya itu berduri, bisa melukai tangan, misalnya gitu. Boleh, gak apa-apa, silahkan kalian tulis. Hewan yang memakan tumbuhan. Iya, sama biji-bijian. Udah belum gimana? Nggak tahu. Udah tahu. Gak apa-apa kalau nggak tahu mah. Hewan pemakan biji-bijian itu ayam. Ayam. Kenapa? Apa kucing? Nah, pintar. Terus Winona suka sama tumbuhan apa? Bunga apa? Sukanya sama bunga apa, Winona? Iya. Kenapa Winona suka minum bunga? Samping dulu. Winona udah selesai nih. Yang udah boleh kumpulin. Ibu bakal bacain ya satu-satu hasil jawaban dari kalian. Ini punya Hana ya. Hewan yang memakan daging, kucing, elang. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Kucing sama elang makan daging. Betul? Betul. Hewan yang memakan biji-bijian, burung dan ayam. Betul? Betul. Katanya Hana suka sama tumbuhan keladi. Kenapa? Karena bagus. Bagus. Ini punya siapa? Rahma ya? Ini punya Rahma ya? Rahma di sini jawab hewan yang makan daging itu harimau. Betul nggak? Betul. Betul. Hewan yang memakan biji-bijian? Burung. Betul? Betul. Tumbuhan yang disukai, Rahma suka sama kaktus katanya. Bisa menahan diri dari terik matahari walau tidak disiram karena mempunyai cadangan makanan. Tapi kaktus memiliki duri yang bisa melukai tubuh. Kenapa sih kaktus itu bisa bertahan di ladang yang sangat tandus, di tempat yang sangat kering? Kenapa? Karena mempunyai cadangan makanan. Kaktus itu menyimpan cadangan makanan di mana? Kaktus itu ada kaktus nih ya, di dalamnya itu ada batang, fungsinya itu untuk menyimpan cadangan air. Dari mana sih air tersebut didapatin sama kaktus? Dari serapan pasir di di tanah ya. Di situ kan ada pasir, di situ mengandung air, bisa diserap oleh tanaman kaktus yang menghasilkan air di batangnya sehingga di tempat tandus sekalipun kaktus bisa tetap hidup. Selanjutnya punya Naomi ya. Contoh hewan karnivora, singa. Betul nggak?
Betul? Betul. Kalau hewan herbivora burung dan omnivora ayam. Tumbuhan kesukaan bunga melati. Kekurangannya kalau melati terkadang baunya terlalu menyengat. Betul tidak? Betul. Tapi wangi ya. Kelebihannya bentuk dan wanginya sangat indah dan harum. Betul. Ini yang terakhir punya Wilona. Wilona pinter ya. Hewan yang memakan daging dan biji-bijian itu ayam. Betul nggak? Betul. Memakan daging itu kucing. Betul. Kalau Wilona sukanya sama bunga matahari. Kenapa Wilona? Cantik. Terus? Cantik ya. 100 buat kalian semua. Berarti kalian udah bisa membedakan tumbuhan yang bisa membedakan hewan yang memakan daging dan hewan yang memakan biji-bijian. Kalau kalian sudah bisa membedakan, berarti kalian bisa merawat dan menyayanginya dengan baik. Kesimpulannya pelajaran hari ini bahwa semua makhluk hidup itu saling membutuhkan ya. Membutuhkan satu sama lain. Jadi ketergantungan semuanya itu saling memberikan dampak positif ya. Tugas buat minggu depan, Ibu minta kalian bawa dari rumah masing-masing tumbuhan yang kalian suka. Ngerti? Kalian simpan di depan kelas dan kalian wajib merawatnya. Ibu, terus kalau tumbuhannya mati gimana? Berarti kalian belum berhasil merawatnya, ya. Dan yang berhasil merawatnya Ibu akan berikan hadiah. Setuju tidak? Setuju. Jadi kalian sudah paham ya? Paham, Bu. Bagaimana cara menyayangi dan merawat tumbuhan dan ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.